Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin as-saimin as-saimat rahimakallah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat pekerjaan, nikmat kehidupan, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni sholat duhur secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak berhak mendapatkan gelar sebagai umat Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaat saat di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Hadirin as-saimin as-saimat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari keberapa? Hari ke-27. Artinya tinggal beberapa saat atau tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka sebelum Ramadan pergi berlalu meninggalkan kita, ada beberapa pesan penting yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan pesan penting ini nantinya bisa senantiasa kita ingat dan sebagai oleh-oleh kita selama bulan Ramadan untuk kemudian kita implementasikan di 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Namun sebelum kajian kita mulai atau kami sampaikan, karena hari ini adalah program terakhir Ramadan atau program syiar Ramadan terakhir di Masjid An-Nahl Menara BP Jam Sostek ini, maka izinkan kami mewakili pengurus sekaligus panitia Ramadan Masjid An-Nahl tahun 1447 Hijriah memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama pengurus DKM Masjid An-Nahl memberikan pelayanan kepada jamaah masih banyak kekurangan di sana sini, baik itu di luar bulan Ramadan, wabil khususnya selama bulan Ramadan, baik itu dari sisi penyediaan pemateri kajian, ataukah dari sisi penyediaan menu berbuka puasa, ataukah dari sisi yang lainnya. Jika masih terdapat kekurangan di sana sini, kami mohon keikhlasan dan ridho dari para jamaah sekalian untuk dapat memaafkan segala bentuk kekhilafan, kekurangan. Mudah-mudahan dengan ridho dan maaf dari para jamaah sekalian, pengurus DKM Masjid An-Nahl mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga kepada para jamaah sekalian adalah bahwasanya insya Allah malam hari ini Masjid An-Nahl tetap buka sampai nanti setelah sholat tarawih. Jadi takjil sore nanti jangan khawatir, yang masih berkantor insya Allah masih kami sediakan konsumsi hidangan berbuka puasa. Dan kemudian bagi para jamaah sekalian yang ingin tarawih di Masjid An-Nahl ini juga insya Allah masih ada kegiatan tarawih. Setelah kegiatan tarawih baru kemudian program Ramadan di Masjid An-Nahl ini akan berakhir, dan insya Allah kami mendoakan mudah-mudahan para jemaah sekalian tetap bisa melanjutkan semangat beribadahnya di bulan Ramadan di masjid di lingkungan kita masing-masing, karena insya Allah rata-rata umumnya hari ini para jemaah kita sudah selesai berkantor, meskipun sebagian besok masih ada yang masuk gitu ya, tapi setidaknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk beramal soleh dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi langsung masuk kepada materi. Materinya sesuai yang disampaikan oleh MC tadi, yaitu pesan penting di penghujung Ramadan. Namun sebelum pesan penting kami sampaikan, kami ingin mengajak kepada para jemaah sekalian, mari kita baca bersama-sama doa yang insya Allah menjadikan kita senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang insya Allah kalau kita amalkan, maka doa ini bapak-bapak dan ibu-ibu mampu menjadikan kita
senantiasa istiqomah di dalam beramal solih, melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana bunyi doanya? Mari bersama-sama kita baca. Saya awali terlebih dahulu, nanti para jamaah sekalian boleh mengikuti. Ya muqallibal qulub. Kurang semangat. Iya. Kami berharap jamaah tetap fokus ya, meskipun ini sebagian jamaah kelihatannya ruhnya sudah ada di kampung halaman. Ya. Kalau nggak di kampung halaman ya mikirin ruwetnya bekal menyambut Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Tapi saya harap tetap fokus malam siang hari ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sekali lagi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Doa ini simple, tetapi maknanya Masya Allah sangat luar biasa. Dan kalau kita amalkan doa ini, insya Allah Allah yang akan membimbing hati kita. Allah yang akan membimbing langkah kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan dengan mengamalkan doa ini, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Bagaimana arti daripada doa yang barusan kita baca? Kurang lebih seperti ini. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Jadi hati kita ini pada dasarnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa membolak-balikan hati manusia yang tadinya tidak taat menjadi taat, yang tadinya ahli maksiat menjadi orang yang soleh, yang tadinya dia senang berbuat keburukan menjadi senang berbuat kebaikan. Maka kita harus menggantungkan hati kita kepada Allah. Jangan terlalu yakin kita ini bisa menjalani kehidupan tanpa bantuan dari Allah. Jangan terlalu yakin kita bisa senantiasa taat kepada Allah tanpa bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinika, teguhkan hatiku, tetapkan hatiku pada agamamu, ala dinika. Nah, ini doa yang pertama. Ya. Jadi supaya para jamaah sekalian di tengah era fitnah akhir zaman, ya, di mana banyak sekali orang yang tadinya beriman menjadi kufur, yang tadinya taat menjadi ahli maksiat, maka doa ini penting untuk diamalkan. Jangan merasa aman dengan lingkungan kita, dengan kondisi kita, dengan keimanan kita. Terlebih lagi hari ini, mohon maaf, mohon izin sekali saya sampaikan, meskipun ini ya sepertinya bercandaan gitu ya, tetapi ada benarnya juga. Jadi ada ungkapan begini, hari ini lemahnya baterai handphone kita lebih kita khawatirkan daripada lemahnya iman kita. Saya ulangi, hari ini lemahnya baterai handphone kita lebih kita khawatirkan daripada lemahnya iman kita. Sampai di sini bisa ditangkap Bapak Ibu? Apakah yang kami ucapkan barusan ini sesuai fakta atau tidak? Sesuai fakta? Sesuai fakta. Kita hari ini begitu sibuk dengan gadget kita, dengan handphone kita. Sibuk kita dengan apa yang ada dalam genggaman kita ini. Barang kecil tapi bisa mengakses segalanya. Sehingga apa? Sehingga kalau kemudian saking ketergantungan kita dengan gadget ini Bapak sekalian, kalau kemudian low bed, apa yang kita lakukan? Cepat-cepat cari colokan, cari charger. Kalau chargernya hilang, bingung kita. Kemanapun charger bersembunyi, kita berusaha cari. Kalau bisa di miss call itu charger, kita miss call. Betul atau tidak? Bahkan kalaupun sampai dicari nggak ketemu, cepat-cepat kita datang ke counter, beli charger yang baru. Betul atau tidak? Itulah kondisi kita hari ini. Tapi di sisi lain, pernahkah kita peduli dengan keimanan kita? Di saat keimanan kita lemah, di saat keimanan kita turun, pernahkah kita berpikir, ya Allah bagaimana sih caranya agar iman kita ini tetap bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Di saat kita malas melaksanakan sholat, di saat kita malas tarawih, di saat kita malas membaca Al-Quran, di saat kita malas untuk berpuasa dan melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, pernahkah kita berpikir bagaimana ya Allah
agar kemudian saya bisa semangat lagi. Pernah gak sejauh itu kita berpikir? Karena di saat kita malas beribadah, mohon maaf, di saat itulah kondisi iman kita sedang lowbat. Kondisi keimanan kita sedang drop, sedang turun, dan butuh dicas. Tapi sayangnya saat ini begitu banyak kita yang gak terlalu peduli dengan urusan itu. Dianggapnya itu biasa-biasa saja. Ya namanya iman itu iman itu yazid wa yanqus. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Ya, betul. Tapi mohon maaf, ketika iman kita dalam kondisi turun, lalu kemudian kita biarkan saja. Kita malas ibadah, malas sholat, malas sedekah, malas ngaji, dan ibadah-ibadah yang lainnya malas. Lalu kemudian kita biarkan, mohon maaf. Suatu ketika kita akan berada di titik atau di posisi di mana kita betul-betul akan meninggalkan ibadah itu. Kalau kita tidak segera minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana solusinya? Agar iman kita yang lemah ini, iman kita yang turun ini tidak kemudian drop lalu kemudian mati. Agar bisa naik kembali, semangat lagi ibadahnya, semangat lagi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya mengamalkan doa tadi. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinika, kepada agamamu. Lalu kemudian ada lagi doa yang bersumber dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini kan sering dibaca oleh imam, oleh ustaz. Nah, ini bisa kita amalkan. Dan kemudian satu lagi doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat apa? Di saat kita merasakan hampa di dalam beribadah. Nah, ini penting. Kan bapak-bapak dan ibu-ibu sering tuh kita sholat, tapi nggak merasakan nikmatnya sholat. Ya, yang penting sekedar sholat, gugur kewajiban, sudah, khalas, selesai. Kita sedekah, nggak merasakan nikmatnya sedekah, hanya sekedar FOMO saja, ikut-ikutan, tren. Karena Ramadan bulannya bulan sedekah, berbagi kebaikan, ikutlah kita bersedekah tanpa kita bisa merasakan nikmatnya sedekah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita kalau sudah tidak merasakan nikmat dalam beribadah, khawatirnya apa? Khawatirnya akan menyebabkan kita menjadi malas dalam beribadah. Maka bagaimana doa yang harus kita amalkan? Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah diikuti bersama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang hafal? Boleh angkat tangan kalau yang hafal. Jangan malu-malu. Iya, jangan malu-malu. Boleh dicoba. Salah nggak apa-apa. Ini doa penting. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengamalkan doa ini nih, yang barusan kita baca bersama-sama, insya Allah cepat atau lambat nanti kita bisa merasakan tuh nikmatnya sholat tahajud. Ya Allah, di saat orang-orang yang lain tidur, kebanyakan orang tidur, kita akan memilih bangun di sepertiga malam yang terakhir, meskipun nggak sahur. Kan sahur itu Allah jadikan agar kita terbiasa bangun malam sebelum subuh, supaya kita sempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Ramadan berlalu, harapannya apa? Harapannya kita sudah terbiasa itu. 30 hari Allah latih kita bangun malam untuk sahur. Masa iya lepas Ramadan kita jadi molor lagi bangunnya setelah lewat subuh? Ayo, ada yang hafal doanya? Boleh, silakan Bapak. Dicoba. Coba diulangi lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ada hadiah spesial untuk Bapak. Ayo. Boleh maju ke depan Bapak? Ini hadiahnya, buat beli takjil. Alhamdulillah. Yang nggak angkat tangan kayaknya masih menyesal ya, kayaknya ya. Iya, monggo diterima. Sama-sama. Ya. Baik, alhamdulillah. Bapak siapa namanya tadi? Pak Supriyatna. Ya, mudah-mudahan doa yang barusan dibaca oleh Pak Supriyatna bisa dihafalkan oleh semua jamaah. Ya, jadi jangan lupa, ini doa penting.
Kalau kita membaca doa ini, doanya bagaimana sih Pak Ustadz agar kami ini kalau baca doa ini betul-betul tembus ke hati gitu ya. Kalau doa nggak kita pahami maknanya kan sekedar hampa saja. Maksudnya nggak paham maksud dan tujuannya itu kurang enak kita berdoa. Allahumma a'inni. Ya Allah, a'inni. Bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Ala zikrika. Agar aku ini senantiasa mudah ingat kepadamu. Jadi kita ini ketika membaca doa ini betul-betul kita menggantungkan diri kita ini kepada Allah, berserah diri kepada Allah agar apa? Agar Allah membantu kita untuk pertama senantiasa mudah ingat dengan Allah, tidak sering lupa, tapi lebih sering ingatnya. Yang kedua, wasyukrika, dan tolong aku ya Allah agar aku mudah menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur. Kan jadi orang bersyukur itu nggak mudah. Gampang-gampang susah bersyukur itu. Betul. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ketika kita mendapatkan nikmat, mungkin sering kita mengucapkan alhamdulillah. Dapat rezeki gitu ya, alhamdulillah. Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Diberikan umur, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, yang dimaksud syukur itu kan tidak sebatas hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Kan ada 3 dimensi atau 3 lapisan syukur itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, atau diantaranya disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 3 dimensi itu apa? Yang pertama asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang kedua asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kita yakin semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dimensi yang ketiga, asyukru bil arkan atau bil jawarih, syukur dengan amal perbuatan. Nah, ini yang nggak mudah bagi kita. Sering kita mampu mengucapkan alhamdulillah, tetapi setelah alhamdulillah malas ke masjid. Nah, itu bukan syukur namanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, sampai seumur ini mata saya masih sehat, nggak perlu pakai kacamata baca Quran. Tapi setelah itu nggak pernah baca Quran, mohon maaf, bukan syukur ini namanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, seumuran saya cukup banyak yang kena asam urat. Sholat saja sudah susah, jalan kemana-mana ya butuh bantuan tongkat. Saya alhamdulillah seumur ini masih sehat. Tapi kita nggak pernah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mohon maaf, bukan syukur ini namanya. Syukur itu adalah ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillah, hati kita meyakini nikmat itu datang dari Allah dan kita buktikan dengan ketaatan. Itu baru syukur. Makanya kalau kita susah untuk menjadi orang yang bersyukur, minta sama Allah dibantu. Ya Allah, bantu aku agar aku mudah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik. Nah, ini yang penting. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku agar apa? Agar aku dapat terus memperbaiki amal-amalku. Yang tadinya saya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting sholat. Mudah-mudahan dengan baca doa ini kita jadi lebih serius sholatnya. Ya, yang tadinya sedekahnya masih hitung-hitungan, masih sekedar ikut-ikutan, setelah membaca doa ini mudah-mudahan kita menjadi lebih senang untuk bersedekah, senang untuk berbagi, dan tentunya ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini, maka sekali lagi kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal? Ada yang hafal? Lagi? Ada? Selain Pak, siapa tadi? Ada lagi? Sudah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak Ustadz pesan penting yang Pak Ustadz ingin sampaikan di penghujung Ramadan ini sebelum kita libur panjang? Nah, ini yang penting. Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini pesan penting ini sebenarnya bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ikut tarawih, kalau tidak salah sudah pernah kami sampaikan. Tapi kami sampaikan kembali. Kenapa? Karena nggak semuanya yang hadir ini ikut tarawih di Masjid An-Naml. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, pesan pentingnya adalah setelah Ramadan berlalu, jangan lelah kita menjadi orang baik dan melakukan kebaikan. Kenapa Pak Ustadz? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah mentarbiyah kita, sudah mendidik kita untuk menjadi orang baik. Kan kita menyaksikan sendiri begitu banyak orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan.
Betul atau tidak? Berlomba-lomba berjamaah di masjid, berlomba-lomba baca Al-Quran, berlomba-lomba untuk peduli terhadap sesama, ya. Nah, ini yang seperti ini di bulan Ramadan kita gampang melakukannya. Tapi apabila Ramadan telah berlalu, ini memang agak-agak berat. Apalagi kita hidup di era fitnah akhir zaman ini, begitu kuat godaannya. Bapak-bapak kan ingat kasus seorang suami yang istrinya dijamret, jamretnya dikejar, ternyata jamretnya kecelakaan, mati. Yang ditangkap siapa? Yang jadi perkara dan berurusan dengan polisi siapa? Suaminya. Padahal suaminya niatnya baik apa enggak? Baik, ingin menolong istrinya yang dijamret. Kemudian tidak lama lagi viral juga berita seorang yang berhasil duel dengan begal. Begalnya ternyata kalah, mati. Siapa yang jadi tersangka? Begalnya atau yang dibegal? Yang dibegal. Coba lagi, kisah seorang selebgram pemilik resto. Ada karyawan, konsumen belanja makanan, ternyata lama, nggak selesai itu orderannya. Akhirnya sewot, marah, datanglah itu ke dapur, ngomel-ngomel sama karyawan resto. Katanya kok lama sekali, saya sudah menunggu lama, kok nggak selesai pesanan saya. Akhirnya apa? Akhirnya begitu pesanan selesai, diambillah itu pesanannya, dibawa pergi tanpa bayar, nggak mau bayar. Padahal jumlah belanjaannya berapa? Pesanannya itu berapa nilainya? Kalau 50.000 mungkin diikhlaskan sama pemilik resto, nggak perlu dipermasalahkan. Atau 100.000 mungkin nggak dipermasalahkan. Ini jumlahnya berapa? Wah, bapak-bapak nggak update ini. 500.000 rupiah. Itu jumlah yang sedikit apa besar? Sedikit apa banyak? Banyak. Kira-kira wajar apa tidak kalau pemilik resto itu marah? Wajar apa tidak? Wajar. Justru kalau nggak marah itu nggak kurang wajar kayaknya gitu ya. Tapi marahnya masih terkontrol. Ya, karena marah ada juga yang nggak baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, pemilik resto itu akhirnya mengunggah CCTV kejadian tersebut ke media sosial dan viral. Setelah viral, siapa yang jadi tersangka? Apakah yang kemudian nggak mau bayar itu? Tidak. Yang jadi tersangka adalah pemilik resto. Padahal yang ditolimi siapa? Yang tertolimi siapa? Pemilik restonya. Ini kehidupan akhir zaman, makanya jangan kaget. Belum lama viral, seorang pensiunan, usianya sudah sepuh. Ya, usianya sudah sepuh, sudah senja. Lalu kemudian dengan gagah beraninya nih bapak-bapak membongkar kasus korupsi. Saya nggak sebutkan di mana instansinya, tapi bapak-bapak pasti tahulah. Ini kira-kira membongkar kasus korupsi baik atau buruk? Baik, ini orang baik membongkar kasus korupsi, sebuah kedoliman besar, merugikan negara sampai triliunan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Dibunuh oleh orang-orang bayaran. Ngeri apa tidak nih? Ngeri apa tidak? Ngeri. Jadi orang baik nggak gampang. Belum lama, seorang aktivis kontras, beritanya masih viral, masih hangat, ya, mencoba untuk memperbaiki sistem yang keliru, ya. Bapak-bapak pasti tahu lah, lebih tahu daripada saya. Akhirnya apa? Dibuntuti, dikuntit berhari-hari, ujung-ujungnya apa? Disiram air keras sampai kemudian berteriak-teriak. Kenapa? Ya, gimana nggak teriak-teriak, itu air ngeri disiramkan badan. Ini orang mau melakukan kebaikan, tapi begitu banyak tantangan dan godaannya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira dengan melihat kasus-kasus akhir ini yang menimpa orang-orang baik kok begini amat ya, sedih gitu kan kita melihatnya. Kira-kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu berpikir nggak? Coba sempat berpikir nggak untuk berhenti jadi orang baik? Mendingan saya jadi orang jahat aja deh. Pernah berpikir begitu? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan tidak. Jadi pesan kami, jangan lelah untuk menjadi orang
baik. Meskipun apa? Meskipun godaannya berat, cobaannya banyak, ujiannya nggak main-main. Tapi bagi orang yang baik atau orang yang melakukan kebaikan, justru pahalanya akan semakin besar, akan ditambah oleh Allah berkali-kali lipat. Manakala apa? Manakala dia mendapatkan cobaan saat melakukan kebaikan, lalu kemudian dia mampu bersabar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya di situ. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini melakukan kebaikan kok kemudian berhenti melakukan kebaikan dikarenakan satu hal atau beberapa hal, maka perlu menyimak apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi sebuah analogi ringan saja, gambaran ringan, supaya bapak-bapak, para jamaah sekalian, bapak ibu sekalian bisa tergambar. Bapak-bapak tadi berangkat ke masjid ini, ada halangan nggak dari kantor berangkat ke sini? Ada godaannya nggak? Nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada yang kepleset di jalan, nggak ada yang terjebak di lift. Baik, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu berangkat ke masjid ini tadi nggak ada menemukan halangan sama sekali, pahalanya hanya sebatas hadir di majelis ilmu, kemudian sholat berjamaah. Titik. Tapi ketika bapak-bapak tadi, ibu-ibu tadi berangkat ke sini kok menemukan kendala dalam perjalanan, entah itu tiba-tiba ada yang terjebak di lift sampai berjam-jam, tapi tetap berangkat ikut sholat berjamaah, melanjutkan sholat berjamaah. Atau ada di antara para jamaah sekalian yang ketika berangkat di sini tadi begitu wudhu, ternyata itu licin lantainya, kepleset, kejedot ini di kepala ke tembok, tapi tetap semangat ikut sholat berjamaah, itu beda pahalanya. Atau misalkan ada di antara para jamaah sekalian sholat di Masjid An-Naml, ya, lalu kemudian setelah keluar, sepatunya hilang, sandalnya hilang, tapi nggak putus asa, tetap ridho atas apa yang sudah Allah gariskan, dan besok nggak berhenti sholat berjamaah, nggak berhenti ikut kajian, itu beda pahalanya. Karena rumusnya begini dalam melakukan kebaikan, al-ajru ala qadri masyaqqah. Besarnya pahala yang akan kita dapatkan saat kita melakukan kebaikan itu berbanding lurus dengan cobaan yang Allah berikan. Nah, ini catat baik-baik, kita catat baik-baik, ya. Kita ingat baik-baik, besarnya pahala yang Allah berikan itu berbanding lurus dengan apa? Dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, melakukan amal solih, kok nggak ada tantangannya, ya pahalanya sebatas amal solih tersebut. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, amal solih, kok banyak sekali cobaannya, Allahu Akbar. Dan di saat kita mendapatkan cobaan itu kita ridho, hati kita ikhlas gitu ya, legowo, nggak gerutu, nggak gerundel. Pokoknya kita terima apa yang sudah Allah gariskan, Allahu Akbar. Itu pahalanya double. Pertama, mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Yang kedua, kita mendapatkan pahala sabar. Dan apa kata Allah berkaitan tentang sabar? Allah menyampaikan begini dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang Allah cukupkan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Allahu Akbar. Jadi pahala orang yang mampu bersabar atas cobaan yang Allah berikan itu tanpa batas, bighairi hisab, unlimited. Makanya di ayat yang lainnya Allah sampai memberikan kabar begini, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar, kata Allah, kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Kan Ramadan ini mengajarkan kita untuk bersabar, ya. Puasa, meskipun ada makanan halal kita nggak berani makan, ada minuman yang siap diminum kita nggak berani minum, itu melatih kesabaran. Karena pahala sabar itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, sebagai penutup karena sudah habis waktunya. Sebagai penutup, Bapak-bapak dan Ibu-ibu mohon izin sekali, alhamdulillah bulan Ramadan para jamaah senang memakmurkan masjid sampai nggak muat-muat ini masjid. Ya, betul atau tidak? Betul atau tidak? Pokoknya happy jamaah itu datang ke masjid itu. Bahkan bukan hanya di Masjid An-Naml, di masjid-masjid luar sana, itu meskipun itu yang dilaksanakan bukan sholat wajib, sholat tarawih itu kan sholat sunnah, tapi kita lihat, ya Allah, jamaah berduyun-duyun mendatangi masjid. Rasanya bahagia gitu datang ke masjid itu. Nah, ini
Ketika Ramadan nanti berlalu, maka jangan berhenti kita memakmurkan masjid. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Bukankah ke masjid itu Ramadan saja Pak Ustadz? Oh iya, ya bukan begitu juga. Masa ke masjid Ramadan saja? Masjid itu setiap saat, setiap waktu. Ya, pahalanya besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senang datang ke masjid. Maka ketika nanti Ramadan berlalu, jangan berhenti kita beribadah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa kita harus semangat beribadah di masjid? Karena Nabi menyampaikan begini, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah masjid. Bukan mall, bukan pasar, bukan kantor. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini satu, hanya masjid. Selainnya udah biasa saja. Ya, makanya kalau kita senang datang ke masjid, insya Allah kita termasuk menjadi ahlullah, keluarganya Allah, yang kemudian kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apa dampaknya? Apa plusnya? Kelebihannya apa? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah akan begitu mudah mengabulkan apa yang menjadi hajat hidup kita. Ini baru pertama. Belum yang lainnya. Fadilah mendatangi masjid, ya, sholat jamaahnya saja sudah beda antara kita sholat jamaah di rumah atau sholat sendirian di rumah dengan sholat berjamaah di masjid. Beda pahalanya. Kalau sholat di rumah dapat berapa derajat? Berapa? Ya. Kalau sholat kita berjamaah di masjid 27 derajat. Ya, kira-kira afdal apa tidak? Berangkat kita ke masjid diawali dengan wudhu terlebih dahulu di rumah. Ini pun dapat pahala yang Masya Allah luar biasa. Wudhu dulu kita di rumah, berangkat ke masjid, maka satu langkah kaki kita dapat menggugurkan atau menghapus dosa-dosa kita. Dosa yang kita pikul di pundak kita ini digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap hempasan langkah kaki kita. Yang kedua, setiap langkah kaki kita menuju masjid itu dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita di surga mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia, dan enak. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita harus senang datang ke masjid, beribadah di dalamnya, sholatkan atau mengikuti pengajian kan? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang itu menyampaikan begini, salah satu di antara orang yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, kan katanya nanti kita kan akan dibangkitkan oleh Allah setelah kita meninggal dunia, hancur alam semesta ini dengan peristiwa hari kiamat, maka Allah bentangkan bumi yang baru. Ya, Allah bentangkan bumi yang baru, lalu kemudian di situ kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dibangkitkan, matahari jaraknya di atas kepala kita berapa? Berapa? Ya, kata orang tua kita dulu 1 jengkal. Atau kalau dalam hadis itu 1 mil. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa dekatnya matahari saat di padang mahsyar nanti. Bapak-bapak akhir-akhir ini merasakan apa tidak? Panasnya di siang hari. Merasakan apa tidak? Akhir-akhirnya semuanya pada mengeluh, ya, pada merasa bingung gitu. Kenapa ya? Kok panas sekali ya? Bahkan kemarin ketika saya mengisi pengajian zuhur di Hotel Kempinski Bundaran HI itu, berangkat saya naik motor, itu rasanya celana ini, baju ini seperti ditempel oleh setrika. Saking apanya? Panasnya. Allahu Akbar. Itu panas matahari dunia. Dan saat itu kalau seandainya kita menginjak aspal tanpa menggunakan alas kaki, apa yang terjadi? Kuat bertahan berapa lama kira-kira kita? Paling 1 menit aja nggak sanggup kita. Itu panasnya matahari di dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan itu matahari di akhirat yang panasnya berkali-kali lipat itu Allah rendahkan, Allah turunkan di atas kepala kita. Itu kayak gimana tuh panasnya? Pak Ustadz, memangnya kita nggak mati nanti begitu matahari didekatkan? Ya, kalau di dunia hancur ini alam semesta begitu matahari didekatkan oleh Allah. Tapi kalau di akhirat kita nggak akan pernah merasa mati. Tapi kalau tersakiti, iya. Karena fisik kita di akhirat nanti dibikin kuat oleh Allah, bisa bertahan hidup, tapi nggak bisa mati. Maksudnya bisa bertahan, hanya bisa bertahan hidup, tapi nggak akan bisa merasakan, nggak akan bisa menahan rasa sakit yang diberikan oleh akibat dosa-dosa kita itu. Ya.
Nah, tapi beruntunglah bagi bapak-bapak para jamaah sekalian yang senang memakmurkan masjid, ya, senang sholat berjamaah di masjid, senang mengikuti program-program di masjid, pengajian, belajar tahsin, belajar bahasa Arab. Kenapa Pak Ustadz? Karena di antara 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang dia tidak akan merasakan kepanasan, tidak akan merasa kehausan, tidak akan merasa kelaparan, salah satunya siapa? Yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid, maka itulah orang-orang yang nanti di padang mahsyar itu mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa bayangkan, nanti di padang mahsyar itu tempatnya datar seperti ini. Sejauh mata memandang kita nggak tahu ujungnya di mana. Mau kabur nggak akan mungkin, nggak ada bangunan, nggak ada pohon, nggak ada gunung, tanahnya rata. Tanahnya modelnya tanah berpasir seperti di padang pasir di tanah Arab. Ya, sejauh mata memandang nggak ketemu ujungnya. Dan di saat itu mohon maaf, kita berdiri itu menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu proses hisab. Itu lamanya itu sama dengan berapa tahun? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun kita akan hidup di padang mahsyar. Coba bisa kita bayangkan kita berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun tanpa pertolongan dari Allah, tanpa ada payung, tanpa ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tersiksanya. Tapi bagi orang-orang yang senang memakmurkan masjid, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, langsung akan menjadi tamu eksekutifnya Allah saat di padang mahsyar nanti. Bahkan di dalam surat At-Taubah dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas Allah menyampaikan begini, bahwasanya orang yang senang memakmurkan masjid, atau hanya orang-orang berimanlah kata Allah yang dia senang memakmurkan masjid. Jadi orang yang senang memakmurkan masjid itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kata Allah nggak perlu diragukan lagi keimanannya, sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang beriman. Ya. Maka dengan berlalunya bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk tetap istiqomah melakukan kebaikan, untuk tetap istiqomah memakmurkan rumah Allah atau masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan bisa menjadi oleh-oleh untuk kita liburan, ya, libur Idul Fitri, untuk kita pulang ke kampung halaman. Kalau bisa materi hari ini disampaikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, supaya menjadi amal jariah, menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita untuk senantiasa mudah melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, sekali lagi kami atas nama pengurus DKM Masjid An-Naml mengucapkan jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas support dari para jamaah sekalian, sehingga berkat atas izin Allah dan berkat dukungan dari para jamaah sekalian, alhamdulillah kami kabarkan kabar gembira bahwasanya kegiatan di Masjid An-Naml ini berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada kendala yang berarti. Dari total kebutuhan biaya kegiatan Ramadan sekitar kurang lebih 158.500.000 rupiah, alhamdulillah berkat antusias dan kepercayaan jamaah kepada panitia dan DKM Masjid An-Naml, terkumpul dana sebesar 218.651 rupiah. Jadi surplusnya luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena para jamaah sekalian masih memberikan amanahnya kepada kami, kepada pengurus masjid. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah, yang sudah menitipkan zakat, infak, sedekahnya, baik itu atas nama pribadi, atas nama jamaah, atas nama perusahaan, mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Allah mudahkan urusan kita semuanya, Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kami doakan kepada para jamaah yang akan mudik ke Sumatera, mudik ke Jawa, atau mudik ke Sulawesi, ataukah kemanapun itu, mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya. Tidak ada kendala apapun selama di perjalanan, berangkat selamat kembali lagi ke Jakarta dalam kondisi selamat dan sehat walafiat. Mari bersama Bapak Ibu sekalian untuk menambah keberkahan majelis ini, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwu minkum. Wassalamualaikum.